Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraken. Jadi ini insya Allah sering kalian dengar kalimat ini dari Sosrokartono sebenarnya. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita bertemu manusia alternatif bagian akhir. Malam ini kita ketemu Raden Mas Panji Sosrokartono. Jadi Sosrokartono ini beliau kakak kandungnya ibu kita Kartini. Kakak kandung dari ya sekitar 11 bersaudara. Putrane Bupati Jepara. Karena anak bangsawan ya dapat mengenyam pendidikan yang lumayan. Dan beliau ini sejak kecil dikenal, kalau bahasa sekarang mungkin indigo. Oh iya, neng yo atau levelnya sama itu. Cuma ya indigo itu dia punya sedikit-sedikit kemampuan spiritual dan nanti banyak bikin heboh dengan kemampuan indigonya ini dan aktivitas kecendekiaannya. Jadi beliau Sosrokartono ini orang pertama era pergerakan yang kuliah di Belanda. Baru nanti diikuti orang-orang yang lain, banyak tokoh yang lain seperti Hatta dan kawan-kawan. Jadi Sosrokartono ini termasuk generasi pertama. Lahirnya juga awal-awal abad 1877. Jadi ya zaman Belanda pasti. Nanti usianya agak sepuh sampai umur 74. Cuma beliau ini mengembara lama di barat. Hampir 26-29 tahun. Jadi menjelajah barat dan orangnya ganteng. Jadi dikenal sebagai pangeran dari Jawa kalau di sana. Jadi itu Sosrokartono termasuk ya kuliah sampai dapat gelar di RS nanti juga dari Belanda. Kuliah S2 juga cuma tidak selesai-selesai. Tesisnya tidak jadi-jadi karena aktivitasnya nanti di Belanda. Nah, Sosrokartono ini kalau bahasa inteleknya dia polyglot. Polyglot itu dia menguasai 41 bahasa asing. Ya. 9 bahasa barat, kemudian bahasa daerah 18, kemudian 9 bahasa timur, 17 bahasa bahasa barat. Jadi dia urusan bahasa luar biasa. Mungkin ada indigonya tadi, sempat jadi wartawan perang. Dan ceritanya monumental, dia banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang wartawan yang lain tidak bisa. Ada cerita Sosrokartono ini meliput perundingan damai Perang Dunia Pertama yang itu dilaksanakan di atas kapal di tengah hutan yang tidak boleh orang tahu. Antara Jerman sama Perancis. Dan itu besoknya beritanya keluar di New York Herald Tribune. Yang nulis Sosrokartono, orang heran semua dari mana dapat berita ini. Asalnya dari mana? Dan Sosrokartono juga nanti dikenal sebagai orang pertama yang bisa memfoto kawahnya Gunung Kawi dari atas. Ya, enggak pakai drone, zaman itu enggak ada drone. Itu orang juga heran dari mana caranya bisa begitu. Ya.
Jadi nanti dia dijadikan penerjemah di PBB atau sebelumnya LBB, Lembaga Bangsa-Bangsa. Dan ya harusnya uangnya banyak, tapi nanti dia pulang lagi ke Indonesia tidak bawa apa-apa, dia sudah masuk ke jalan spiritual. Tapi masa mudanya mengalami banyak pengembaraan di barat, banyak peristiwa-peristiwa, termasuk nanti punya kemampuan menyembuhkan. Jadi satu ketika ada anaknya kenalannya umur 12 tahun yang dokter sudah menyerah. Tidak mungkin anak ini sembuh, tapi terus Sosrokartono datang ke situ, cuma dipegang dahinya, terus sembuh. Nah, dia punya kemampuan semacam itu. Nanti setelah merasa cukup, dia pulang kembali ke tanah air, banyak dicurigai oleh Belanda, kemudian mendirikan perpustakaan, panti sastra, kemudian mendirikan juga pusat kesehatan namanya Darussalam, dan menjadi kepala sekolah taman siswa. Sekolah menengah zaman itu cuma cabang Bandung. Malam ini ada teman-teman dari Bandung yang hadir. Semoga masih ada pusat kesehatan dari Sosrokartono itu, saya tidak tahu, yang namanya Darussalam. Kemudian ada perpustakaannya juga di sana, kemudian punya juga perpustakaan namanya Panti Sastra. Karena memang misinya dia misi kemanusiaan sudah, dia tidak ingin lagi terlibat mungkin dalam politik, meskipun dia sahabatnya hampir semua tokoh pergerakan. Dia termasuk konsultannya Pak Soekarno. Kalau sedang suntuk mungkin ya mainnya ke Bandung, ke tempatnya beliau Sosrokartono ini. Dan dikenal punya banyak pikiran-pikiran spiritualitas dan merupakan salah seorang tokoh besar dalam Islam Jawa. Gagasan-gagasannya sangat teosofis. Makanya minggu lalu kita antarkan pakai teosofi, biar teman-teman tidak kaget. Malam ini kita ketemu beliau Raden Mas Panji Sosrokartono. Sayangnya sampai meninggal beliau belum sempat menikah. Ya, saya tidak tahu ya, orang-orang hebat kok banyak yang berakhir dengan tidak menikah. Mungkin karena saking asiknya. Kemarin Blavatsky juga. Banyak ulama-ulama beberapa juga tidak nikah. Jangan-jangan mereka tidak tahu enaknya nikah. Atau jangan-jangan kalau nikah tidak akan jadi sebesar ini. Mungkin. Oke, yo salah satulah di antara kalian meneliti nanti hubungan pernikahan dan intelektualitas. Oke. Nanti banyak cerita-cerita tentang beliau. Cuma ya kita tidak fokus ke situ, kita fokus ke gagasan-gagasan yang dibawa. Ada banyak istilah nanti yang mungkin akrab di telinga kita, mungkin kita baru tahu, oh itu dari beliau toh. Khususnya bagi teman-teman yang Jawa. Oke, bismillah kita mulai ya, mulai ngaji filsafatnya. Tadi pengantarnya. Yang pertama jelas beliau Sosrokartono itu yang jadi sandaran ingin beliau tegaskan sebagai identitas adalah kejawaannya. Itu yang paragraf kedua yang pendek itu, ingkang tansah kula mantepi agami kula lan kejawen kula. Inggih bab kalih punika ingkang kula luhuraken. Yang selalu saya pegangi dengan mantap itu agama saya dan kejawaan saya. Identitas spiritual dan identitas budayanya. Kenapa bisa dipegangi dua-duanya? Karena insya Allah
pasti tidak bertentangan. Dan itulah identitas kita. Di atas itu dijelaskan, saya langsung baca terjemahnya aja ya biar kalian tidak bingung. Sebarkan benih persaudaraan dan benih keutamaan Jawa, termasuk sampai ke luar negeri, ke luar negara. Kalian yang Jawa atau yang dari etnis manapun, pegangi identitasmu, meskipun sampai keluar. Saya, katanya Sosrokartono, mendatangi para raja tetap mengenakan baju takwa lurik. Ya, baju kayak orang Jawa yang aslinya kerah-kerah Cina itu, baju takwa yang lurik. Dia kemana-mana termasuk ketemu raja pakai itu. Nggak mentang-mentang ketemu raja, rajanya dari Eropa, ya terus harusnya pakai jas atau pakai apa. Nggak. Ya identitasnya aja. Jadi pakai baju takwa lurik dengan tenunan sinjang dan tidak malu meluhurkan pusaka dan wasiat warisan Jawa. Karena itu identitas kita. Malah hal itu membuat saya tampak mewah. Jadi elit. Kalau nggak percaya besok kamu ngaji pakai belangkon, pakai surjan. Nanti kan banyak yang moto. Iya, kalian jadi elit, jadi mewah, ndak apa-apa. Nanti kalau banyak yang begitu, akan jadi biasa. Dan untungnya identitas semakin kuat. Jadi malah membuat saya tampak mewah. Dan itu cerita tentang Putri Langkat, karena Sosrokartono pernah diundang oleh Raja Langkat untuk menyembuhkan keluarga kerajaan. Kanjeng Ratu Putri Langkat sampai berkehendak memberi sesuatu pada saya sebagai tanda mata. Dibuatkan sendiri olehnya. Mengambil contoh dari pakaian takwa. Jadi Putri Langkat itu mau ngasih hadiah Sosrokartono, mau dibikinkan baju dan dibikinkan baju takwa versi Jawa yang sudah biasa beliau pakai. Katanya Sosrokartono, begitu terkenalnya pakaian takwa. Oleh karena itu orang hidup tidak boleh menghina pusaka warisan sendiri. Mila tiyang gesang menika mboten kenging ngina pusaka wasiatipun piyambak. Itu sama dengan kalian meludahi mukamu sendiri, karena itu identitasmu. Bahwa kamu masih belum mampu menjalankan adat tradisi budaya itu, ya ndak masalah, asal kamu jangan menyepelekan, merendahkan. Karena itu adalah identitas kita. Dan Sosrokartono bilang, yaitu dua itu saja yang saya ingat-ingat jadi identitas. Yang pertama agama dan yang kedua kejawaan. Agama dan budaya. Oke, jadi ini rumusnya. Sejak awal kita harus punya prinsip-prinsip yang jadi dasar identitas kita. Saya kasihkan contoh pidatonya Sosrokartono pakai bahasa Belanda, cuma itu Indonesianya. Saya takutnya kalau asli Belandanya yang bingung bukan cuma kamu tapi saya juga. Ya itu aja saya tidak bisa baca judulnya toh itu. Judulnya bahasa Belanda di Hindia Belanda. Itu tahun 1899. Berarti Sosrokartono sekitar usia 22 tahun. Di Belgia. Dan ini berarti beliau sudah dipercaya secara intelektual karena umur 22 ngisi kongres internasional. Katanya Sosrokartono, bangkitlah hai putra-putri Jawa. Serbulah bukit ilmu pengetahuan yang ada di depanmu. Sungguh jauh dari maksud saya untuk menjadikan kamu menjadi orang Belanda. Pertama-tama kamu harus menyadari bahwa kamu itu orang Jawa dan tetap orang Jawa. Kamu bisa saja menguasai kemajuan orang Eropa tanpa mengorbankan kepribadianmu dan sifat-sifatmu. Kamu harus menguasai bahasamu
Dan di samping itu bahasa Belanda tidak untuk menggantinya tapi untuk memperkaya. Yo kalian sekarang belajar bahasa Inggris, belajarlah bahasa Arab, bukan berarti terus Indonesianya tidak, tapi untuk memperkaya. Tanaman membutuhkan air dan udara untuk pertumbuhannya. Ia tidak mengubah menjadi air atau udara. Ia tidak berubah jadi air atau udara. Sedang ia tetap mengikuti jalan pertumbuhannya sendiri. Tumbuhan itu kan kamu siram dengan air, dia butuh sinar matahari, dia butuh udara, tapi ya tetap sebagai tumbuhan. Jadi kalian diisi bahasa Inggris, diisi filsafat barat, diisi teori teknologi dari barat, ya harusnya ya tetap jadi kalian yang orang sini. Itu maunya Sosrokartono. Dengan tegas saya menyatakan diri saya sebagai musuh dari siapapun yang berniat menjadikan kita orang Eropa atau setengah Eropa dan menginjak-injak adat istiadat dan kebiasaan kita yang suci. Selama matahari dan bulan bersinar, mereka akan saya tantang. Itu bisa dibayangkan ya, ngomongnya mesti nggak nada rendah kayak saya ini. Ngomongnya ya mantep ngono lah. Kamu nggak usah ngikuti intonasi saya, intonasi orang ngantuk. Jadi intinya iyalah harus beliau menguasai 41 bahasa, dia bisa populer di barat, dia mengobati orang di barat, tapi tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang Jawa. Mungkin agak beda dengan kita ya. Kita kan biasanya ngerti apa-apa sidik terus gaya. Belajar filsafat baru 1 bulan, sekarang kalimatnya sudah eksistensi, esensi, sudah. Iya. Enggak lah. Ya identitas, jangan lupa. Nggak apa-apa kamu disirami air, nggak apa-apa kamu kena sinar matahari, tapi jangan jadi air, jangan jadi sinar matahari. Oke, untuk memperkaya kita pasti. Makanya ngaji ini kan temanya mau macam-macam biar kamu kaya, bukan berarti kamu tak suruh berubah jadi Blavatsky apa jadi Nasruddin Hoja. Tapi kamu punya banyak referensi sekarang gitu loh. Kamu sekarang kaya, ya tetap jadi orang Jawa. Oke. Jadi itu yang pertama, tegaskan identitas. Nah, terus mau kemana dengan identitas itu? Katanya Sosrokartono, ingkang dados polanipun langkah kula inggih menika Jawi bares, Jawi deles, sama Jawi sejati. Jadi yang jadi orientasi perilaku yang saya ikuti, katanya Sosrokartono, yaitu yang pertama menjadi orang Jawa yang jujur, lugu apa adanya, tidak dibuat-buat. Mungkin ada di antara teman-teman 1-2 yang dibuat-buat. Dibuat-buat itu dijawa-jawakan. Mungkin ngomongnya kan ada itu kadang-kadang artis syuting, dia bukan orang Jawa terus dijawa-jawake. Kalimatnya jadi wagu. Ya, atau temenmu yang tiba-tiba pakai belangkon. Ya, padahal penghayatan hidupnya bukan penghayatan hidup Jawa, gayanya juga tidak kayak Jawa, tapi ya terus kemana-mana pakai belangkon mungkin. Itu tidak apa adanya. Jadi jadilah Jawa yang bares. Jawa bares itu ya Jawa sesuai keinginanmu, sesuai kata hatimu, sesuai bunyimu. Kalau memang tidak cocok pakai kopiah, pakai belangkon, ya tidak apa-apa. Kalau dalam agama kan pakai kopiah itu tidak wajib juga. Tidak apa-apa. Asal jiwa Jawanya tidak hilang. Apa adanya saja. Oke, makanya saya tidak pakai kopiah. Kapan itu Pak Faiz kalau ngaji kok tidak pakai kopiah? Pusing aku kalau pakai kopiah. Kadang ya kuatel, kopiah itu kan setelah beli itu kan tidak pernah dicuci sampai nanti pensiun.
Lah iya kalau dicuci kan bubar tadi. Kadang-kadang itu. Terus cuma tak jawab, nanti kalau saya pakai kopiah aku mau anggap ustadz tenanan. Nanti mau anggap kiai tenanan. Wong ini yo cuma acting jadi ustadz deh. Jadi ndak usah dianggap ustadz beneran. Apa adanya memang begini. Nanti kalau tiba-tiba aku datang ke sini pakai surban, pakai jubah, kamu malah kaget. Iya, pinginnya yang ini apa adanya, santai. Nah, itu maksudnya Sosrokarno. Jawa bares, apa adanya, jujur. Kalau ndak cocok bilang ndak cocok, ndak srek bilang ndak srek. Sesuai nilai-nilai Jawa. Yang kedua, Jawa deles. Jawa seutuhnya, deles itu ya di situ terjemahnya yang benar, yang apa? Yang sesuai Jawa, yang sejati, yang seutuhnya utuh. Jangan milih jadi orang Jawa pas apa, milih jadi apa pas apa. Ndak utuh masuknya. Nyari yang menguntungkan saja. Nah, itu berarti bukan Jawa deles. Yang ketiga Jawa sejati. Jawa sejati itu ya masuk sedalam-dalamnya. Jadi yang aslinya, yang sejati. Bukan tempelan, bukan cuma acting jadi orang Jawa. Tapi memang jiwanya, memang jiwa Jawa. Jawa itu kan peradaban yang apa? Yang termasuk peradaban tua. Apalagi kalau kamu ngitungnya sampai sekitar 200 ribuan tahun sebelum Masehi. Kayak ceritanya Plato itu kan mungkin letaknya tidak jauh-jauh dari Indonesia ini. Kalau dilihat dari geografisnya, peradaban namanya Atlantis. Yang itu habis karena bencana alam ketika gunung berapi jejer-jejer itu mulai dari ujung barat sampai ujung timur meletus bareng zaman itu. Terus peradabannya habis, padahal itu ceritanya peradaban Jawa zaman itu peradaban yang luar biasa. Katanya Plato, meskipun Plato nggak nyebut nama Jawa. Tapi beberapa ilmuwan meneliti secara geografis mungkin itu Jawa. Kalau ilustrasinya Plato, majunya Atlantis zaman dulu itu ngalah-ngalahi dunia modern hari ini. Zaman dulu ada listrik, tapi listriknya ndak pakai daya alam, pakai daya manusia. Daya mentalnya manusia yang bisa mengendalikan energi, kemudian bisa melahirkan listrik. Lu jangan salah, cerita-cerita orang sakti itu kan dulu begitu-begitu. Jadi ada orang yang ditembak ndak mempan, itu ada bener. Kan ada cerita pesawatnya Belanda cuma dituding saja, jatuh loh. Bayangkan kamu sekarang bisa begitu. Iya, kamu bolak-balik nuting-nuting kamu mesti. Zaman dulu kesaktian-kesaktian itu ada. Jadi orang untuk menguasai alam itu tidak terlalu tergantung faktor eksternal, tapi daya dalam dirinya bisa dieksplor. Mungkin sangat banyak daya dalam diri kita yang tidak terpakai. Epistem kita mungkin agak salah, karena yang kita elaborasi habis-habisan itu cuma akal sama panca indera. Dunia-dunia, dimensi-dimensi di luar itu tidak tergarap. Padahal orang timur harusnya tidak concern ke sana. Orang timur itu concernnya ke bagian-bagian intuisi, naluri, nurani, imajinasi, dimensi-dimensi itu. Cuma ilmu kita sekarang kan jadi barat semua. Akhirnya ya fokusnya kalau ndak yang rasional ya yang ada bukti fisiknya. Sehingga kita banyak tergantung pada yang di luar diri kita. Zaman dulu kan kalian sukar membayangkan gimana ya bisa menaklukkan kemana-mana tapi jalan kaki. Naik kuda, bisa nguasain Nusantara, itu kan gak nyambung bayanganmu. Tapi orang dulu bisa. Itu kan berarti mereka punya power yang lebih untuk menaklukkan alam, mengelaborasi diri mereka sendiri. Kayak ceritanya silat-silat itu kan begitu. Ada orang bisa lari cepat, bisa kan gitu, jalan di atas air. Zaman dulu yang sakti-sakti tidak cuma wali, penjahat-penjahat juga bisa aja. Digdaya banyak.
Kan ada yang ceritanya, zaman saya kecil ada cerita ada maling yang kalau masuk ke rumah dia tidak butuh nyongkel jendela. Pokoknya ada cahaya dari dalam rumah, keluar rumah dia bisa masuk lewat cahaya itu. Masuk ke dalam rumah. Loh, nggak nyampe pikiranmu kan? Seandainya kamu bisa gitu enak. Kalau pulang ke kos-kosan dikunci bapak kos, kamu tinggal masuk lewat cahaya. Lu zaman dulu begal-begal yang sakti-sakti itu bisa macam-macam, nggak usah nunggu wali. Bayanganmu yang bisa gitu-gitu kan wali. Tapi ceritanya enggak, banyak kisah-kisah kesaktian itu kan berarti sebenarnya kita sedang degradasi kemampuan kita untuk mengelaborasi daya-daya kemanusiaan itu. Di antara lain yang ada dalam peradaban Jawa ini. Sosrokartono itu kabarnya beliau kalau mengobati, melakukan praktek pengobatan itu berdiri. Jadi buka mulai pagi bisa sampai jam 1 malam, 2 malam beliau berdiri. Tidak duduk. Nanti mulai jam 1 sampai jam 4 harusnya istirahat. Istirahatnya main catur. Main caturnya juga sambil berdiri. Lo bayangkan besok bisa 24 jam berdiri itu. Orang-orang zaman dulu kalau sedang tafakur, muhasabah kan diam. Kalian mengilustrasikannya kayak orang tapa, kayak orang semedi itu kan. Semedi itu kalau kalian sudah masuk ke alam semedi itu mungkin waktu yang panjang rasanya sebentar. Ya kebalikannya yang latihan semedi. Yang baru latihan itu waktu sebentar kayak panjang loh, baru 10 menit, rasanya kayak setengah jam. Tapi kalau kalian sudah masuk ke situ, waktu yang sangat panjang itu rasanya bisa. Perasaan baru sebentar sudah sore, bisa begitu. Kalau kalian mau coba silakan, kan banyak sekarang teknik-teknik semedi. Nah, itu dunia batinnya Jawa. Pola perilaku, jadi orang Jawa yang bares, jadi orang Jawa yang deles, jadi orang Jawa yang sejati. Oke, terus ini masih panjang. Tugas hidup yang paling utama apa? Belajar, mengenali diri. Kenapa orang tadi bisa sedahsyat itu mengelaborasi dirinya, memahami alam? Ya belajar. Tansah anglampai dados muriting agesang. Senantiasa menjalani hidup jadi muridnya kehidupan. Gurunya siapa? Kehidupan. Itu berarti orang yang aktif membaca. Alam sekitar, kehidupanmu, lingkunganmu. Jadi tansah anglampai dados muriting agesang. Sinau ngraosake lan nyumerapi tunggalipun manungsa, tunggalipun rasa, tunggalipun asal lan maksudipun agesang. Belajar merasakan. Kalau kalimatnya merasakan itu berarti tidak cuma dipahami, dibaca, berjarak dengan dirimu, tapi merasakan itu terlibat dalam hidupmu. Jadi ngeraosake lan nyumerapi tunggalipun manungsa, bahwa manusia itu satu. Tunggalipun rasa, rasa juga satu, rasa itu satu. Tunggalipun asal, kita berasal dari hal yang sama. Asal kita sama. Lan maksudipun agesang. Dan tujuan hidup kita pada akhirnya sama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi untuk bisa Jawa bares, Jawa deles, Jawa sejati, pertama-tama kita harus mau membaca, mau belajar. Bergurulah kepada alam semesta sekelilingmu. Pahami ketunggalanmu dengan alam semesta, ketunggalanmu dengan manusia yang lain. Murid gurune pribadi, guru murite pribadi, pamulangane sengsarane sesami, ganjarane
ayu lan arume sesami. Yang jadi murid dirimu sendiri. Yang jadi guru dirimu sendiri. Murid juga guru, guru juga murid. Pelajarannya apa? Penderitaan sesama. Bacalah sekelilingmu, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Itu harus kamu baca. Kalau kamu bisa membaca itu kan tadi ngraosake lan nyumerapi. Tidak cuma berjarak tapi juga ikut merasakan. Maka selanjutnya akan lahir keindahan hidup bersama. Jadi yang pertama, jadilah muridnya kehidupan. Belajarlah merasa jadi bagian dari alam, bagian dari lingkungan, bagian dari rasa semua manusia. Jadikan dirimu murid sekaligus guru. Guru berarti ajari dirimu, murid berarti belajarlah dari dirimu. Kemudian baca di sekelilingmu banyak sekali penderitaan-penderitaan. Dan itu semua tugasmu, wujudkan hidup yang indah bersama yang lain. Oh, ini kalimatnya luar biasa. Pengendalian diri dan pengenalan diri. Terus ini ceritanya masih panjang. Nah, tadi kan jalannya belajar. Sekarang tujuannya kemana? Ngawula dateng kawulaning Gusti lan memayu hayuning urip tanpa pamrih, tanpa ajrih, jejeg mantep mawi pasrah. Sebab payung kula Gusti kula, tameng kula inggih Gusti kula. Apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita, katanya Sosrokartono, tujuan hidupku itu mengabdi kepada hamba Tuhan. Nah, ini kamu kan selama ini hambanya hilang. Ini berarti apa? Ini tujuan hidup kita sebagai khalifah. Selama ini kalian bilang mengabdi itu kan selalu yang vertikal. Iya sih, kalau itu ibadah iya. Tapi ada yang lebih penting apa? Ngawula dateng kawulane Gusti. Abdikan hidupmu untuk sesama, untuk lingkunganmu, untuk alam semesta. Jadi ngawula dateng kawulane Gusti. Tujuannya apa? Memayu hayuning urip. Hidup ini indah. Ayo dibuat lebih indah lagi, jangan malah dirusak. Yang banyak dilakukan orang hari ini, hidup ini indah tapi didegradasi oleh manusia. Kita tidak memayu hayuning bawono. Seandainya ada pembagian rapot, itu mungkin ya rapotnya banyak merahnya itu manusia. Tidak menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan. Kita tidak memayu hayuning urip. Lakukan tadi ngawula dateng kawulaning Gusti lan memayu hayuning urip tanpa pamrih, tanpa takut. Tegakkan dirimu dan mantaplah. Setelah itu pasrahkan semua pada Allah. Pasrah jadi kuncinya. Kalau Allahnya hilang, susah kamu tanpa pamrih, susah kamu tidak takut, susah kamu mantap. Cara untuk bisa tanpa pamrih, tanpa takut dan mantap adalah bersandar pada Allah. Pokoknya andalkan hanya Allah saja. Sebab payung kula Gusti kula. Yang melindungi aku adalah Tuhanku. Yang jadi perisaiku adalah Tuhanku. Katanya Sosrokartono. Kalau kamu bisa, kamu paham kalimat ini, cuma menghayatinya dalam hidup insya Allah belum. Ya kayak saya juga insya Allah juga belum. Kita belajar bareng-bareng. Jadi hiduplah untuk mengabdi demi alam semesta yang lebih indah. Buang semua pamrih, buang semua ketakutan. Mantapkan diri di situ, tidak usah terlalu panjang mikir, kuncinya cuma satu, pasrahkan pada Allah.
Allah yang melindungimu, Allah yang menamengimu, Allah yang menuntunmu. Kalau kamu sudah nyampe di level ini, jiwamu mutmainnah. Tidak terburu-buru oleh apa-apa lagi. Wasipun inggih menika ngupadosi padang ing peteng, seneng ing sengsara, tunggaling 1000 yuta. Wasipun itu maksudnya hidup ini ayo kita cari terang dalam kegelapan, ayo kita cari kebahagiaan dalam kesengsaraan. Contohnya berjuta-juta, tunggaling 1000 yuta. Jadi hidup ini memang selalu ada dua aspek, ada terang, ada gelap, ada senang, ada susah. Kalau kalian hidup hanya mau terang saja dan mau senang saja, kalian akan stres. Untuk bisa hidupmu sempurna, hidupmu utuh, kalian harus bisa menemukan terang dalam gelap, menemukan bahagia dalam sengsara. Ya kalau terangnya sendiri, otomatis kalian bisa sudah menjalani. Bahagia kalian bisa menjalani. Biasanya orang tidak siap itu ketika gelap dan ketika sengsara. Tapi kalau kalian bisa menemukan terang dalam gelap dan menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraan, hidupmu utuh bahagia. Oh, itu diomongkan gini enak ya, lancar ngono, cuma dijalani susah. Iya. Jadi sisi gelap hidupmu apa? Coba kamu renungi, di situ ada titik-titik terangnya. Tidak ada gelap yang total gelap. Kadang-kadang kalau pakai bahasa ilmu, hikmahnya selalu saja ada. Di balik kesedihan-kesedihanmu, itu juga di situ banyak bahagia-bahagia terselip yang kamu tidak sadar. Ada enaknya, atau yang sebenarnya itu enak tapi kamu tidak sadar bahwa itu enak. Pak, saya kuliahnya di DO, Pak. Itu kan gelap sengsara. Loh, tapi ada terangnya itu. Alhamdulillah ya, kamu harus bersyukur loh. Sekarang tidak ada yang ngejar-ngejar lagi. Tidak diwajibkan bikin makalah. Kamu bisa bebas sesuai keinginanmu. Sudah nggak ada yang ngatur-ngatur kamu lagi. Itu kan menemukan ada titik-titik terangnya. Pak, saya sampai umur segini kok jomblo terus ya Pak, ndak ada anunya. Itu kan bagimu gelap. Loh ndak, itu justru terang. Cuma kamu ndak bisa ketemukan terangnya di situ banyak. Itu kan sudah terang bahwa kamu ndak laku. Oke. Yo ndak, yo contohnya maksudnya ya ndak itu. Oke. Ya. Bisa lah kalian ya, kalau selama nalarmu jalan pasti kamu bisa menemukan. Kalau kamu bisa ketemu solusi ini, hidupmu bisa kayak dulu Diogenes, bisa kayak Nasruddin Hoja. Tidak ada yang bikin sumpek. Semua peristiwa ketemunya tertawa dan senyum. Jadi tidak ada sisi sumpeknya hidup ini. Itu kalau kamu bisa mencari terang dalam gelap dan menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraan. Diputus pacar, ketoke ya sumpek, tapi alhamdulillah bisa nambah wawasan, nyari lagi. Nah ya kan itu terang. Dibandingkan yang bertahun-tahun pacari itu, terus kan itu wawasannya sempit. Tapi kalau banyak wawasannya luas. Nah, itu menemukan terang dalam gelap. Oke, ya kamu kalau dicontohin ngono melek. Oke, serius lagi. Terus, nah ada prinsip dalam hidup kejawen. Yang pertama, harus diingat memang dalam Jawa itu fokusnya lebih pada ke batinnya. Jadi batin itu nanti wujud fisiknya adalah budi, akhlak. Maka prinsip yang paling utama adalah budi yang luhur. Jadi akhlak yang luhur.
angluhuraken bangsa kita. Tegesipun anyebar winih budi Jawi. Gampilaken margining bangsa ngupaya papan panggesangan. Meluhurkan bangsa kita. Maksudnya menyebarkan benih budi Jawa. Akhlak Jawa. Akhlak Jawa itu sebenarnya ya sama saja dengan akhlak Islam. Level batin itu sifatnya lebih universal. Sebarkan ini. Demi apa? Keluhuran bangsa. Peradaban kita akan luhur. Kalau kita akhlaknya luhur, budinya luhur, ya peradaban kita, bangsa kita akan unggul. Jadi itu jalan paling gampang. Kalau bangsa kita sudah unggul, hidup kita akan lancar. Ngupaya papan panggesangan. Jadi keluhuran sebuah bangsa kuncinya ada pada akhlaknya, ada pada budinya. Bukan pada yang lain. Mungkin secara ekonomi kita memprihatinkan, secara politik memprihatinkan, olahraga tidak menang. Nah, kuncinya memang tidak apa-apa di situ, tapi jangan kalah di satu aspek, akhlak sebagai bangsa. Kalau akhlaknya sudah rusak, akhlaknya sudah jelek, olahraga menang, itu mungkin rasanya jadi hambar. Kayak kamu bal-balan terus ada tawuran. Tawuran itu kan cermin akhlak. Sampai ada yang tewas, itu kan menangnya sepak bola tidak ada nilainya sudah. Juara umum kok curang, itu juga tidak ada nilainya. Ekonominya luar biasa, orang kaya banyak, GDP-nya tinggi, tapi terkenal sebagai bangsa yang curang, culas, suka menyakiti bangsa lain, penjajah. Itu ya sebagai bangsa dia jatuh derajatnya. Jadi kuncinya bangsa itu ada di budi luhur, ada di akhlak. Yang pertama itu. Kunci kedua, peduli sesama. Semakin egois manusia di satu bangsa, semakin susah dia untuk maju. Jadi rasa peduli itu harus ada. Hari ini kan kita banyak saling cuek. Banyak orang menyarankan biar tidak sering-sering konflik, solusinya saling cuek. Ini bahaya malahan. Gitu loh. Solusinya bukan saling cuek, tapi saling memahami, saling mengerti. Kalau itu yang saya bawa itu contoh bagaimana beliau Sosrokartono ini, kalau mau dia bisa jadi orang kaya, mungkin karirnya bisa cemerlang, cuma dia milih mengabdikan dirinya di dunia pengobatan alternatif. Kenapa? Dia tidak kuat melihat bangsanya banyak yang menderita. Ageng alit sami sambat lan tangisipun dateng ulun memelas angrentahaken luh lan manah, dan seterusnya. Bisa kalian baca. Tua muda mengadu dan menangis padaku, memelas, membuat air mataku menetes pilu. Berat, sangat berat dijadikan tempat mengadu orang banyak. Lebih berat lagi kalau keluhan mereka saya masukkan rasa dan batin. Keluar lagi air mata di hatiku, teringat umat manusia yang sedang menanggung susah dan derita. Rasanya saya tidak mampu makan, tidak mampu minum. Teringat orang yang sakit, orang kelaparan begitu banyaknya. Hilang, sirna perasaan susah yang kurasakan, memandang kesusahan orang lain. Lebur susah dan sakit diri pribadiku dalam samudra sakit dan susahnya umat manusia. Jadi ini jiwanya selalu mengeluarkan air mata melihat penderitaan orang lain. Itu yang membuat beliau
Sudahlah, meninggalkan gemerlap dunia politik, gemerlap dunia kekayaan, kemudian menapak ke jalan spiritual, dunia pengobatan. Beliau ini dikenal kalau ngobati medianya cuma air. Hanya pakai air. Karena memang sejak awal punya kekuatan khusus tadi. Oke, sekarang intinya. Kalimat ini pasti sering kalian dengar. Kapan-kapan kalau ada yang mau ziarah ke makamnya Sosro Kartono di Kudus, silahkan, makamnya ada di Kudus. Di sana juga ada yang suka baca-baca, di dekat makamnya itu ada semacam perpustakaan, tapi banyak juga buku-buku tentang beliau yang dijual. Jadi teman-teman yang ingin koleksi bukunya boleh ke sana. Ada banyak kalimat di seputar makamnya. Kalau yang 4 ini kelihatannya ada di sisi kiri. Kalau sini kiri ya, kirinya nisan. Jadi kan itu ada cungkupnya itu, nanti di bagian kiri ada tulisan ini. Sugih tampo bondo, digdaya tampo aji, ngeluruk tampo bolo, menang tampo ngasoraken. Jadi ini insya Allah sering kalian dengar kalimat ini dari Sosro Kartono sebenarnya. Sugih tampo bondo kalian sudah paham. Jadi kekayaan, kaya tapi tanpa ada harta yang berlimpah. Jadi kaya atau tidak itu kuncinya tidak pada barang yang kamu miliki atau sesuatu yang di luar dirimu. Kaya atau tidak itu kan tergantung pada kamu merasa cukup atau belum. Jadi tidak tergantung hartamu, tergantung mentalmu, tergantung jiwamu. Hari ini juga, detik ini juga kamu sudah boleh mengklaim diri jadi orang kaya. Nggak usah nunggu besok kalau sudah ngelamar PNS dan diterima. Jadi itu rasa kok. Oh saya sudah kaya kok Pak, saya mau apa-apa sudah cukup. Nggak harus utang-utang ke yang lain. Wong saya butuh saya sehari paling kopi sak gelas, rokok 2 batang, kemudian sing penting ada makanan apa saja masuk. Kalau nggak ada ya nebeng temen yang masak. Misalnya, saya nggak butuh, sehari nggak makan saya nggak apa-apa Pak. Misalnya itu. Jadi saya nggak butuh apa-apa lagi dalam hidup. Itu sudah jiwa yang kaya itu. Dibandingkan yang hartanya banyak tapi masih sumpek, masih kurang ini, kurang itu. Masih butuh buka cabang di sana, masih butuh kawin lagi, masih butuh. Enggak. Itu namanya belum kaya. Jadi untuk jadi kaya itu kamu enggak butuh bondo. Yang dibutuhkan jiwamu. Sudah selesai apa belum? Jadi itu rumus pertama. Yang kedua, digdaya tampo aji. Digdaya tampo aji itu antara lain itu. Ajinipun inggih boten sanes namung aji tekad, ilmunipun ilmu pasrah, rapalipun adiling Gusti. Jadi sakti tanpa jimat, tanpa jurus-jurus, tanpa ilmu. Kesaktiannya apa? Tekad yang kuat. Ilmunya apa? Pasrah. Mantranya apa? Rapalnya apa? Keadilan Tuhan. Tanpa harus punya jabatan, tanpa harus punya kuasa, tanpa harus punya relasi. Asal kamu percaya pada keadilan Tuhan, asal kamu bisa memasrahkan semuanya pada Allah, dan kamu yakin, mantep, tekad di jalan kebenaran, maka kamu sakti. Itu digdaya tampo aji. Tanpa harus kamu belajar di perguruan silat, tanpa harus kamu ikut nyepi tirakatan macam-macam, asal kamu punya 3 jurus itu, tekad, pasrah, dan percaya akan keadilan Tuhan, maka kamu orang yang digdaya. Kamu orang yang sakti. Kamu akan bisa menghadapi apa saja. Meskipun tanpa aji.
Terus yang ketiga, ngeluruk tanpa bolo, menyerbu orang, menyerbu musuh tanpa pasukan. Taklukkan musuhmu, serbu dia, tapi tidak usah bawa pasukan. Yang dibawa apa? Angluruk tanpa bolo, tanpa gaman, bedah tanpa perang, tanpa pedang. Ingkang kula dalaken dadi tekad pamrih nanging tekad asih. Dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang, kepedulian. Guyur orang dengan kepedulian, dengan cinta, dengan kasih sayang. Lama-lama dia akan takluk. Itu nyambung dengan kalimat keempat, menang tanpa ngasoraken. Kamu akan menang tapi musuhmu tidak merasa terhina. Kenapa? Kamu menyerangnya tidak dengan bolo, tidak dengan pasukan, tidak dengan relasi, tidak dengan kekerasan. Tidak dengan jalur yang jelek. Kamu serang dia dengan yang baik-baik. Kamu serang dengan cinta, kamu serang dengan kasih sayang, kamu serang dengan kepedulian, kamu serang dengan kebersamaan, dengan rasa. Maka dia akan takluk, kalah, tapi tidak merasa terhina. Menang tanpa ngasoraken. Kalau ada temanmu usil terus ke kamu, balaslah dengan yang baik-baik, lama-lama dia akan kalah, nyerah. Tapi tidak merasa terhina. Tapi kalau kamu balasnya dengan kekerasan yang sama, keusilan yang sama, ya siapa yang kalah akan merasa terhina, direndahkan. Dalam hidup begitu. Pemilu hari ini perlu pakai rumus ini. Kalau perlu ngeluruk tanpa bolo, tidak perlu pasukan kampanye yang besar-besar. Gerakan kampanyenya kemana-mana pakai jurus kepedulian, cinta, kasih sayang, saling berbagi. Sehingga nanti siapapun yang kalah tidak akan terhina. Itu perlu kalian pelajari lebih dalam lagi. Kalau ini ada di makam bagian kanan kelihatannya. Sisi makam yang kanan. Jadi terima mawi pasrah, suwung pamrih tebih ajrih, langgeng tan ono susah, tan ono seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Untuk terima mawi pasrah itu ikhlas dan menerima apapun yang terjadi. Kalau pakai kalimatnya Susro Kartono, ikhlas marang opo sing wis kelakon, terima opo kang dilakoni, pasrah marang opo kang bakal ono. Ikhlas pada apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya sudahlah, tidak apa-apa. Terima opo kang dilakoni, menerima apapun yang sekarang sedang terjadi. Dan pasrah terhadap apapun yang nanti akan terjadi. Yang sudah terjadi ikhlaskanlah, yang sedang terjadi terimalah, dan yang akan terjadi pasrahkanlah. Itu kuncinya hidup. Terima mawi pasrah. Untuk ke sana kita butuh suwung pamrih tebih ajrih. Dua hal yang harus kita perhatikan, hati-hati, tidak boleh ada pamrih, tidak boleh ada ajrih. Ajrih itu ketakutan-ketakutan. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia takut miskin, takut tidak bisa mungkin ngasih nafkah keluarganya sesuai yang diinginkan, takut. Ada ketakutan-ketakutan. Kenapa mahasiswa sampai ujian nyontek? Takut tidak lulus. Takut IP-nya jelek, takut DO, takut. Ketika orang takut, dia tidak akan bisa ikhlas, tidak akan bisa pasrah. Masih ada banyak ketakutan. Apalagi ada banyak pamrih. Pamrih itu ya keinginan selain Allah. Kalau ikhlas itu kan satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. Selama masih ada pamrih dan masih ada ajrih, orang tidak bisa ikhlas mempersembahkan segalanya hanya demi Allah saja. Suwung pamrih tebih ajrih. Kalau sudah bisa dua yang atas, maka langgeng
tan ono susah, tan ono seneng. Hidupmu akan mutmainnah, stabil. Jadi ndak susah, ndak senang. Akhirnya apa? Kalau hidup yang stabil itu anteng, manteng, sugeng, jeneng. Kalian akan tenang, fokus, sejahtera, sugeng, senang, bahagia, dan jeneng. Jeneng itu bertahta, bermartabat. Jadi kalian bisa ikhlas pasrah, kemudian tanpa pamrih, tanpa ada apapun yang ditakuti, maka akhirnya hidupmu akan stabil, mutmainnah, jelasnya hidupmu akan tenang, fokus, sejahtera, dan bermartabat. Itulah kunci hidup Jawa. Jadi tidak kemerungsung, bukan kompetisi. Bukan siapa yang lebih maju duluan. Tapi tentram bareng-bareng, sejahtera bareng-bareng. Diawali dari suwung pamrih tebe ajrih. Semua dharma, semua kebaikan dijalankan tanpa ada alasan apa-apa selain bahwa itu baik dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Itu falsafah hidupnya. Terus, ini yang paling terkenal lagi. Filsafat Alip. Falsafah Alip. Nanti di tempatnya beliau, Sosrokartono itu, ada kaligrafi, isinya cuma huruf alif tok. Di masjid ini tidak ada kaligrafi ya. Di mimbar itu mungkin ada kaligrafi. Tapi itu kan tidak alif tok. Ini mau alif tok ini, cuma alif. Itu kan unik. Tapi itu maknanya besar. Dan itu kalau beliau Sosrokartono tidak sembarangan. Sebelum bikin kaligrafi, sebelum masang kaligrafi itu tirakatan dulu. Itu ada kalimatnya. Pengkalihipun perlu babat lan ngatur papan kangge masang alif. Yang nomor 2, perlu laku, perlu aturan untuk masang alif. Masang alif inggih menika kedah mawi sarana lampah. Harus melalui laku. Mboten kenging kok lajeng dipun cantelaken kemawon, lajeng dipun tilar kados mepe rasukan. Jadi masang gak bisa kok hanya dicendal ketok terus ditinggal kayak jemuran. Kalian kan kalau masang gambar, masang kaligrafi kan gitu. Pokoknya nempel lurus sudah ditinggal kayak masang jemuran. Kalian tidak pernah berpikir efeknya, maknanya, kedalamannya. Kok kamarmu mbok kasih gambar artis sebesar itu misalnya. Kira-kira filosofinya apa, maknanya apa, kan ngono. Ya kan? Ya enggak apa-apa, bahannya artis, tapi kan dari situ mungkin renungan panjang. Wah, ini kuasanya Allah bikin manusia kayak gini misalnya. Loh ya kan enggak apa-apa. Ini masih muda, masih kinyis-kinyis. Besok kalau tua sudah enggak begini lagi. Jadi ini filosofinya kesementaraan. Misalnya kan ngono loh. Lah iya toh. Jadi biar ndak iseng, kamu kan sering iseng, tadi apa-apa mantap. Dan itu beliau Sosrokartono itu kalau lagi di depan kaligrafinya itu bisa berjam-jam diam cuma natap huruf alif itu. Jadi media untuk fokus. Alif itu simbolnya Allah, sekaligus simbol ana, aku. Sekaligus Allah juga simbolnya alif. Termasuk simbol ketika Allah dan ana bersatu, kesatuan Tuhan dan hamba. Kalau dalam Jawa dikenal manunggaling kawula Gusti. Simbolnya kasunyatan. Ternyata kesatuan antara hamba dengan Allah itu tidak cuma Allah sama manusia, tapi alam semesta ini semuanya adalah manifestasi Tuhan. Kalau bahasanya Al-Quran, Allah itu muhit bikulli syai'in muhit, meliputi segala sesuatu. Jadi kasunyatan ini ya liputannya Allah, diliputi oleh Allah.
Itu simbolnya alif. Alif juga simbol tegak, lurus, murni. Kalau dalam bahasa Arab kan huruf yang paling gampang nulisnya kan alif, cuma garis itu aja. Paling simpel. Kemudian alif juga fokus konsentrasi ke arah keterbukaan jiwa. Jadi menerima unsur-unsur dari luar itu simbolnya alif. Dan alif itu bisa dibaca segalanya, pusatnya adalah Allah. Semua dari Allah, atas pertolongan Allah akan kembali ke Allah. Jadi menghadapi apapun pakai falsafah alif, ini dari Allah, atas pertolongan Allah akan kembali ke Allah. Ngaji ini diizinkan oleh Allah, berjalan atas pertolongan Allah, pada akhirnya akan berakhir sesuai kehendaknya Allah. Gantengmu itu dari Allah, atas pertolongan Allah, dan nanti berakhir sesuai ketentuannya Allah. Kuliahmu itu seizin Allah, ditolong oleh Allah bisa jalan, dan nanti berakhir kapan sesuai ketentuannya Allah. Hidup selalu begitu, itu falsafah alif. Ya kalau bahasa ilmu kalam namanya tauhid. Apapun yang terjadi selalu disambungkan dengan Allah. Karena memang ada hubungannya dengan Allah. Kalau bahasa kita ya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berputar. Nah itu falsafahnya alif. Jadi hanya sekedar satu garis, tapi maknanya bisa dalam, bisa panjang. Nah, jadi nanti di tempatnya Sosro Kartono ada 3 kaligrafi alif. Ada alif warna hitam, dasarnya putih. Ada alifnya putih, dasarnya biru, biru muda. Ada alif warnanya putih, dasarnya merah. Warna ini juga menentukan, membantu dalam merenung muhasabah meditasi. Kalau warna putih itu kan simbol kesucian, simbol cahaya. Kemudian kalau warna hitam itu simbol kekuatan, kesatuan. Paduan banyak warna, warna apa saja kamu kumpul jadi satu kan hasilnya hitam. Jadi hitam simbol kesatuan. Manunggaling kawula Gusti tadi bisa pakai simbol hitam. Makanya wali-wali tertentu kan tidak pakai baju putih-putih, tapi pakai baju hitam. Kayak Sunan Kalijogo itu pakai beskapnya ya kalau digambar-gambar kan pakai hitam. Berarti bagus mana Pak putih sama hitam? Ya filosofinya beda-beda. Kalau putih itu filosofinya kesucian, cahaya. Kalau hitam kesatuan, kekuatan. Nah, oke, cuma kalau ketumbimu banyak ya pakai putih aja. Kan gitu katanya iklan. Kalau biru itu simbol ketenangan. Ya kan? Kedamaian. Kedalaman itu biru. Laut yang dalam itu kan warnanya biru. Maka pakai warna biru itu simbol-simbol itu. Aroma terapi-terapi tertentu yang pakai warna kan memanfaatkan ini. Kalau kalian sedang butuh tenang, butuh tentram, butuh damai, warna biru bisa membantu. Kalau warna merah, daya hidup, kreativitas, keberanian, keberlangsungan. Kalau ini kalian sedang loyo, sedang males, sedang tidak gairah, warna merah bisa membantu. Kalau sedang jahat ya warna putih bisa membantu. Itu terapi-terapi warna. Nah, jadi itu filosofinya falsafah alif yang berasal dari Sosro Kartono. Cuma alif tidak sekedar alif, kaligrafi tidak sekedar kaligrafi. Karena dia dijadikan pijakan untuk merenung. Kalau dalam bahasa agama namanya tafakkur muhasabah. Terus teori lagi dari beliau namanya catur murti. Catur itu 4,
Jadi saya tidak tahu kok permainan catur itu mungkin menyerap dari bahasa Jawa catur ini. Eka, dwi, tri, catur, panca. Kalau murti itu penjelmaan. Jadi catur murti itu jelmaan 4. Maksudnya gini, keutuhan hidupmu tergantung bersatunya 4 hal. Kalau kamu ingin hidup damai, tentram, bahagia, masuk ke ranah catur murti. Apa? Pikiran harus benar, perasaan harus benar, perkataan harus benar, perbuatan harus benar. Nah, 4 ini simultan. Tidak sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang ada dalam hidup itu secara pikiran benar, tapi secara perasaan enggak. Itu hidupmu tetap enggak bahagia. Misalnya jalan-jalan terus ke angkringan, kamu sama temanmu. Kok ya temanmu enggak punya duit, kamu yang punya duit. Itu secara pikiran, kamu beli sendiri, dimakan sendiri, temanmu suruh nunggu, itu rasional. Wong ya duit-duitnya sendiri, salah dewe dia enggak bawa duit. Ya kan? Tapi secara perasaan kan enggak sinkron. Enggak nyambung, maka hidupmu tetap enggak bahagia. Kalau bisa ya, pikiran iya, perasaannya iya, kata-katanya iya, perbuatannya iya. Yuk, kayak tadi jalan-jalan ke angkringan itu, akhirnya menurut pikiranmu ya sudahlah, mungkin lebih enak ditraktir aja bareng-bareng. Tapi kok yuk tak traktir yuk, sampai level ngomong saja, enggak level perbuatan, itu ya belum utuh. Utuh itu sampai level perbuatan. Kalau contohnya perasaan yang nggak cocok sama akal, Pak. Ya misalnya tadi neraktir tadi dibalik akhirnya, wah kamu kok nggak bawa uang, sudahlah uangku kamu ambil semua, kasihan kamu, aku nunggu kamu makan. Nah itu kebalikannya, demi perasaan akalnya dikorbankan. Itu kebalikannya begitu. Hidup itu akan selaras, damai, utuh kalau pikirannya setuju, perasaannya setuju, kata-katanya nyambung, perbuatannya nyambung. Ada satu saja yang tidak nyambung, orang akan gelisah. Tiap hari ceramah tentang yang baik-baik, tapi dia sendiri nggak melakukan itu berarti kan kata-kata dan perbuatan nggak nyambung. Hidup tetap nggak akan bahagia. Jadi catur murti itu 4 ini harus selaras. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, didasari oleh pikiran yang baik, dan dijalankan dengan rasa yang baik. Hati-hati yang biasanya mengacaukan, orang jadi tidak berpikir benar, perasaannya tidak benar, perkataan perbuatannya tidak benar. Secara umum, katanya Sosrokartono ada 5. Benci, serakah, iri, fitnah, dan bodoh. Hindari 5 hal merusak ini. Kalau masih ada kebencian, masih ada keserakahan, masih ada iri, masih ada fitnah, masih ada kebodohan, kamu susah menyelaraskan 4 hal itu. Maka untuk kebodohan cari ilmu yang banyak. Fitnah, iri hati, itu sumbernya benci. Fitnah, iri hati, kebencian itu sebenarnya biasanya satu paket. Kenapa orang memfitnah? Karena benci. Kenapa orang benci? Biasanya karena iri. Itu satu paket. Benci, iri hati, fitnah. Kalau serakah ini ambisi yang tidak terkendali. Itu namanya serakah. 4 ini menghalang-halangi catur murti. Kalian usahakan tidak ditelan oleh ini. Kalau masih ada penyakit benci, penyakit serakah, penyakit iri, dan seterusnya, itu berarti biasanya ada sisi-sisi tidak bahagia dalam hidupmu. Terus, ini ilmu yang terkenal lagi dari Sosrokartono, namanya ilmu kantong bolong. Istilahnya kayak guyon, tapi ini luar biasa.
Kantong bolong itu ya, kantong itu saku, bolong itu lubang. Saku yang berlubang. Maksudnya apa? Peduli sesama, nulung pepadane orang nganggo mikir wayah waduk kantong. Yang ono isi lumuntur marang sesami. Menolong orang lain ndak usah dipikir wayah itu waktunya. Waduk itu perut maksudnya. Isinya apa? Kantong yang ono isi lumuntur marang sesami. Jadi begitu ada isinya, langsung dipikir, langsung didistribusikan untuk sesama. Itu namanya kantong bolong. Orang yang sudah tidak terikat lagi oleh kepemilikan apapun. Apapun yang dia miliki, kalau ada orang lain butuh, dia akan bisa lumuntur marang sesami. Tiba-tiba keluar saja. Kenapa? Kantongnya bolong. Kalau kantong buntu itu kan dadak mikir, mau diambil berapa ya, ini cuma masjid aja. Yang 2000-an mana kan kamu milih gitu. Tapi kalau kantongmu bolong, kamu tidak sempat milih, sudah. Punyanya 100-an ribu, ya keluarlah 100 ribu itu dari kantongmu. Jadi kalau mau mempraktekkan ilmu ini, ya kantongmu dibolongi. Jadi kalau ada mau sodako-sodako, biar kamu tidak pakai mikir, sudah terlanjur. Jadi cemplungin aja apa adanya. Nah, ini simbol kepedulian sosial. Sejak awal tadi kan kegelisahannya beliau ini kan ketidaksetaraan sosial. Banyak orang miskin, banyak orang sengsara. Sudahlah, tolong saja. Tidak usah pamrih, tanpa syarat, tanpa perhitungan. Tidak usah mikir aku dapat apa. Lah kok enak aku yang kerja. Kalau masih ada itu berarti masih belum ikhlas, belum pamrih. Dan ini menunjukkan wujud dari cinta kasih pada sesama. Mengosongkan diri dari kepentingan pribadi, egoisme demi orang lain. Ini ilmu ini susah dijalankan. Orang biasanya yang dinomorsatukan selalu dirinya sendiri. Untuk nyampe level ini itu butuh proses panjang. Kalau Sosro Kartono kan bisa meninggalkan semua kenikmatan yang bisa dia raih demi masyarakat sekitarnya sampai tidak nikah segala. Itu perwujudan ilmu kantong bolong. Jadi pokoknya kantongmu bolong, tidak ada yang tersisa. Banyak sufi yang menjalankan hidup ini. Hartanya banyak tapi ya mampir hilang. Karena didistribusikan kemana-mana. Tidak boleh ada yang mampir di kantongnya. Ini ilmu kantong bolong. Hari ini peradaban kita peradaban menimbun, peradaban numpuk, bukan peradaban berbagi, saling memanfaatkan. Kita suka dengan koleksi-koleksi. Kalau tidak percaya lihat laptopmu, isinya koleksi tok. Ya kan? Loh, wong ngaji itu loh ya koleksi. Pak, saya punya koleksi ngaji filsafat lengkap. Saya punya koleksi ngajinya Ustadz A lengkap, punya koleksi ngajinya Kiai B lengkap. Koleksi-koleksi saya, e-book saya Pak, sekarang jumlahnya sekian lengkap. Sudah kamu dengarkan semua? Belum Pak, ya nunggu. Kamu kan kolektor semua. Itu kan kayak barang mampir di kantongmu dan macet di situ. Ya termasuk buku, termasuk apa tadi. Belum lagi uang. Berapa banyak orang yang nimbun uang di bank. Sementara saudaranya kesulitan, kurang makan. Temennya bayar SPP, bingung karena duit entek. Sudah dikirim orang tuanya tapi ya terlanjur dipakai beli pulsa. Sehingga perlu dibantu misalnya. Lah, kan banyak sekarang peradaban kita itu. Peradaban numpuk-numpuk. Tidak kantong bolong. Kalau peradaban kantong bolong itu ya sudah. Untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial perlu level kantong bolong. Yang berlebih mau berbagi tanpa pamrih, tanpa dipikir. Itu ilmu kantong bolong. Terus ini beberapa yang saya bawa. Hidup yang mantep. Ini rumus-rumus Jawa ini. Kula badhe nyobi prabotanipun wong lanang. Inggih menika bares, mantep, wani.
Hiduplah secara jantan. Aku ingin mencoba unsur-unsur kelelakian dalam hidup, yaitu yang ketika bares. Laki-laki itu belak-belakan, apa adanya, jujur. Kok laki-laki ngomongin bulet, tidak jelas, bukan laki-laki. Apa adanya, belak-belakan, mantep, tidak kelemak-kelemek, dan wani, berani, tidak penakut. Itu namanya hidup laki-laki, hidup yang jantan. Bukan berarti perempuan tidak bisa kayak gini. Kan dulu di feminisme saya bilang kejantanan dan kebetinaan. Ya jantan kan lawannya betina. Feminisme dan maskulinisme itu setiap orang butuh. Laki-laki butuh aspek tertentu femininitas, perempuan butuh aspek tertentu maskulinitas, bisa dibolak-balik. Itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Nah, hiduplah secara jantan. Ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Bares, mantep, wani. Memang terkenalnya ini perabotanipun wong lanang. Perempuan juga butuh terus terang, butuh mantep, butuh berani. Mboten kenging tiang jaler ngunduri utawi nyingkiri bebaya utami. Saha cidra dhateng pangajeng-ajeng lang kapercadosanipun sesami. Tidak boleh seorang laki-laki, seorang jantan menghindar dari bahaya. Dia harus tangguh. Apalagi cidra, mengkhianati cita-cita, mengkhianati kepercayaan sesamanya. Kalau ada yang begitu, dia bukan laki-laki. Yang ketiga, hiduplah dengan keberanian untuk mengku. Mengku itu memangku, memiliki. Anteping ati, kencenging pikir, boboting kekuatan. Jadi hatinya mantap, pikirannya kenceng, pikirannya tajam, dan fisiknya kekuatannya berat. Ya boboting kekuatan itu urusan fisik, kencenging pikir ini urusan akalnya, berpikirnya, antemping hati itu urusan kolbunya, urusan hatinya. Hatinya mantap, tidak molah-malih, berpikirnya tajam, jasmaninya sehat. Ini sudah rumusnya 3. Sampun duwe rasa wani, ugi sampun duwe ati wedi. Yen kapengkok aja mlayu. Nah, punya rasa berani, jangan sampai punya ketakutan. Kalau ketemu musuh, ada masalah, jangan lari. Itu hidup yang jantan. Kemudian pakarti asor numusi anak putu lan bekto kasangsarane tiang kata. Hati-hati kalian melakukan kejelekan apapun, akibatnya selain kalian tanggung akan turun pada anak cucu. Apa-apa ada efeknya. Kalau minggu lalu di teosofi ada karma, ada balasannya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Bahkan kejelekanmu akan dinikmati efeknya oleh anak cucumu besok. Tidak cuma kamu sekarang. Maka ojo dumeh tepo seliro ngerti kualat. Ojo dumeh itu jangan sombong, jangan mentang-mentang. Tepo seliro. Tepo seliro itu rasakan yang dirasakan orang lain. Dan ngerti kualat. Kualat itu apa-apa ada sebab akibatnya. Kalau kalian melakukan kejelekan apapun, hasil jeleknya akan kalian nikmati. Kalian melakukan kebaikan apapun, hasil baiknya juga kalian nikmati. Ojo dumeh tepo seliro ngerti kualat. Kalau kalian macam-macam dulu waktu kecil kan orang tua bilang, awas lo kualat nanti. Saya tidak tahu anak sekarang ngerti kualat apa enggak. Ya. Jadi ya kualat ini sebenarnya rumusnya hidup. Bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan nanti ada balasannya. Termasuk efeknya bisa nyampe ke anak cucu nantinya. Nah ini. Ing dunya
mung kebak kangelan, sing ora gelem kangelan aja ning donya. Yo, ini disindirkan oleh Sosrokartono. Kalian yang tiap hari mengeluh, tiap hari sambat, ngeritik siapa saja, menyalahkan siapa saja. Ingat-ingatlah, ya memang hidup di dunia ini banyak kesulitan. Kalau ndak mau kesulitan, jangan hidup di dunia. Jadi, ya itulah rumusnya orang hidup. Kalau kamu nggak terima ada masalah, nggak terima ada kesulitan, jangan hidup di dunia. Rumusnya dunia memang kesulitan. Meskipun Allah juga ngasih segala macam fasilitas kita untuk menyelesaikan kesulitan itu. Itulah tantangan hidup. Jadi ini kalimat dari Sosrokartono. Nah, semua tadi teman-teman harus dibaca ulang itu tadi yang Sosrokartono, direnungi ulang setiap kalimat, setiap kata ada maknanya yang dalam. Nah, puncaknya di sini. Maunya beliau Sosrokartono, kula dermi nglampahi kemawon. Yang kepareng wonten buktinipun dumawaha dumununga wonten ing bangsa kula. Yen wonten kahormatan bangsa kita ingkang gadhah hak. Yen wonten kaluhuran inggih bangsa kula ingkang dados pamandhengipun bangsa sanes. Aku hanya menjalani saja semua yang baik-baik, semua yang bagus-bagus tadi. Dari awal sampai akhir itu sudah ada skenarionya, sudah ada yang ngatur. Aku tinggal menjalani. Nanti kalau ada hasilnya yang baik-baik, semoga jatuhlah sampailah pada bangsaku. Nama, kejayaan, keuntungan, termasuk kalau ada kehormatan, bangsa kita yang punya hak. Bukan untuk aku pribadi. Nih. Pribadinya pribadi yang sangat zuhud, sangat uzlah. Makanya ndak kalau nanti ada banyak manfaatnya tidak untukku. Semoga untuk bangsaku. Kalau ada kehormatan, kesuksesan dari sini yang punya hak bangsaku. Kalau ada keluhuran, bangsaku yang jadi luhur. Yo bangsaku yang akan menjadi contoh, jadi pamandhengipun bangsa sanes, bangsa lain. Semoga ketika banyak orang menjalankan yang saya omongkan di atas tadi, bangsa kita jadi bangsa yang luhur. Sehingga jadi contoh bangsa yang lain. Pahalanya, jasanya, tidak usah ditaruh padaku karena aku hanya menjalani. Kulo dermi ngelampahi kemawon. Tidak usah muji-muji aku, tidak usah membesar-besarkan aku. Aku hanya menjalankan saja. Kalau ada manfaatnya semoga untuk bangsaku. Sehingga bangsaku nanti jadi bangsa yang luhur dan jadi contoh bangsa-bangsa yang lain. Oke, kita akhiri dengan doa. Ini beliau doa juga dari Sosrokartono. Jadi Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Kuwasa, mugi-mugi kaparingan kabul ingkang dados maksud lan kajatipun para umat sedaya. Mugi-mugi rentaha welas lan ngapura dumateng para umat Gusti. Gusti mugi kersa ndawahaken samudraning berkah dhateng para umat. Nyirnakaken sagunging susah lan sakit. Paring wewahing sugeng lan senengipun para kawula. Loh ingkang mijil saking sucining batos lan raos, ingkang tuwuh saking sucining bekti marang kersaning Gusti. Welas Gustining jagat, waras saking kersaning Allah. Ya besok kalau kalian tiba-tiba disuruh berdoa, bawa catatan ini. Ya kan sekarang kan banyak orang yang doanya kayak baca puisi itu kan. Ya Allah, kami berkumpul di sini kan.
Malaikatnya geleng-geleng kepala gitu. Iya, nunggu mereka ini loh mau minta apa toh yo kok lama. Pengantarnya lama sekali. Kami semua yang ada di sini, kan banyak kan yang gitu-gitu. Ini doa bahasa Jawa, to the point tapi kan dalam. Nanti boleh kalian pakai ini. Ini doanya orang yang memang tulus ingin membantu yang lain. Sejak awal bisa kita tangkap sangat terasa bahwa beliau ini ingin mengabdikan hidupnya untuk sesama. Tidak untuk dirinya sendiri, tidak untuk kejayaan namanya sendiri. Makanya dibandingkan adiknya jauh lebih terkenal Ibu kita Kartini. Karena memang beliau tidak suka dikenal, tidak suka terkenal. Fokusnya memang ingin membantu orang lain. Jadi itulah beliau Raden Mas Panji Sosrokartono.